Pernahkah kamu bertanya dalam diam, mengapa hidup membawamu ke titik ini? Mengapa langkahmu terasa berbeda dari yang dulu kamu rencanakan? Mengapa doa-doa yang kamu susun dengan penuh harap justru dijawab dengan jalan yang tak pernah kamu bayangkan? Ada saat ketika hati merasa lelah memahami takdir. Pikiran berusaha mencari arti dari setiap kejadian, namun jawaban tak kunjung datang. Kamu sudah berusaha semampumu. Kamu sudah mengetuk pintu langit lewat doa-doa panjang. Kamu sudah berharap dengan keyakinan yang tak sedikit. Namun kenyataan tetap berjalan dengan arah yang berbeda. Hari-hari terasa seperti perjalanan yang tidak kamu kenali. Langkah terasa berat, seolah kamu berjalan di jalan yang tak pernah kamu pilih. Ada rasa bingung yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ada kegelisahan yang diam-diam tinggal di dalam dada. Di saat seperti itu, manusia sering merasa sendiri. Seakan semua rencana yang pernah disusun runtuh satu persatu. Impian yang dulu terasa dekat perlahan menjauh tanpa penjelasan. Hati mulai bertanya dengan lirih, "Ya Allah, mengapa aku berada di sini?" Pertanyaan itu sering muncul bukan karena kurangnya iman, melainkan karena hati manusia memang diciptakan untuk mencari makna. Manusia ingin memahami alasan di balik setiap luka, setiap kehilangan, dan setiap perubahan arah hidup. Namun tidak semua takdir datang bersama jawaban yang jelas. Ada takdir yang hadir hanya dengan rasa bingung, rasa kehilangan arah, bahkan rasa takut akan masa depan yang belum terlihat ujungnya. Seringkali manusia merasa kecewa bukan karena takdir itu buruk, tetapi karena takdir itu berbeda dari yang diharapkan. Kita terbiasa mencintai rencana kita sendiri. Kita menyusun masa depan dengan bayangan yang indah. Kita berharap jalan hidup akan berjalan sesuai harapan. Namun ketika Allah mengganti arah perjalanan, hati sering belum siap menerimanya. Padahal tidak semua jalan yang kita inginkan adalah jalan yang baik untuk kita tempuh. Dan tidak semua jalan yang terasa berat adalah jalan yang buruk bagi kehidupan kita. Ada masa ketika Allah membiarkan manusia berjalan dengan rencananya sendiri, hingga akhirnya manusia menyadari bahwa kekuatan dan kemampuannya memiliki batas. Di titik itulah hati mulai belajar menunduk. Bukan karena kalah, tetapi karena mulai memahami bahwa ada kehendak yang jauh lebih sempurna dari rencana manusia. Ketika hidup membawa kita ke tempat yang terasa asing, sebenarnya Allah sedang memperkenalkan sisi lain dari perjalanan iman. Jalan yang mungkin tidak dipenuhi kemudahan, tetapi dipenuhi pelajaran. Jalan yang mungkin tidak dipenuhi kenyamanan, tetapi dipenuhi makna yang dalam. Kadang Allah membawa seseorang ke fase kehidupan yang sunyi. Teman berkurang, dukungan terasa menjauh, bahkan orang-orang yang dulu dianggap sandaran perlahan menghilang. Bukan karena Allah ingin membuat hambanya kesepian, tetapi karena Allah ingin memperlihatkan bahwa ada satu sandaran yang tidak pernah pergi. Dalam kesunyian itu, manusia mulai mengenal dirinya sendiri. Ia mulai melihat luka yang selama ini disembunyikan. Ia mulai menyadari kelemahan yang dulu ditutupi oleh kesibukan dunia. Dan perlahan, tanpa disadari, ia mulai mencari Allah dengan cara yang lebih jujur. Ada air mata yang jatuh bukan karena putus asa, melainkan karena hati mulai terbuka. Ada doa yang terucap bukan karena kebiasaan, melainkan karena kebutuhan. Doa yang lahir dari hati yang benar-benar ingin didengar oleh Tuhannya. Di fase inilah seseorang sering merasa paling rapuh. Namun justru di saat itulah Allah sedang bekerja paling dekat dengan hatinya. Allah tidak pernah salah menempatkan hambanya. Jika hari ini kamu berada di titik yang terasa membingungkan, mungkin itu bukan tanda bahwa hidupmu salah arah. Bisa jadi itu adalah bagian dari proses Allah menata ulang langkahmu. Allah melihat hal-hal yang tidak bisa kamu lihat. Dia mengetahui luka yang belum kamu sadari. Dia memahami beban yang tidak mampu kamu ungkapkan kepada siapapun. Dan dengan kelembutannya, Allah menuntunmu melalui jalan yang mungkin tidak kamu sukai, tetapi sangat kamu butuhkan. Terkadang manusia baru memahami makna sebuah perjalanan setelah ia melewatinya. Saat masih berada di tengah jalan, semua terasa gelap, semua terasa melelahkan. Tetapi ketika perjalanan itu telah dilalui, barulah manusia menyadari bahwa setiap langkah memiliki alasan. Jika hari ini kamu sedang berdiri di persimpangan hidup, merasa kehilangan arah atau merasa rencana hidupmu runtuh, ketahuilah satu hal, kamu tidak sedang berjalan sendirian. Mungkin kamu belum mengerti alasan Allah membawamu ke titik ini. Mungkin kamu masih dipenuhi pertanyaan yang belum menemukan jawaban. Namun percayalah,
Setiap langkah yang Allah izinkan terjadi adalah bagian dari kisah besar yang sedang Dia susun untukmu. Dan seringkali, kisah yang ditulis oleh Allah jauh lebih indah daripada kisah yang mampu direncanakan oleh manusia. Tahukah kamu, tidak ada satu langkah pun yang terjadi tanpa izin Allah. Tidak ada satu jalan pun yang kamu tapaki tanpa pengawasannya. Bahkan langkah kecil yang kamu anggap sepele pun berada dalam pengetahuannya yang sempurna. Kadang manusia merasa hidup berjalan begitu saja, seolah segala peristiwa terjadi secara acak tanpa arah. Ada hari-hari ketika segalanya terasa melenceng dari rencana. Ada keputusan yang diambil dengan keyakinan, namun berakhir dengan kekecewaan. Ada harapan yang tumbuh dengan penuh doa, tetapi gugur sebelum sempat mekar. Di saat-saat seperti itu, manusia sering merasa dirinya kehilangan arah. Ia merasa tersesat dalam perjalanan hidupnya sendiri. Namun sesungguhnya tidak ada kesesatan bagi hamba yang tetap berada dalam pengawasan Allah. Yang ada hanyalah perjalanan yang belum dipahami maknanya. Ketika kamu merasa jalan hidupmu berbelok tanpa peringatan, bukan berarti Allah meninggalkanmu. Justru bisa jadi saat itulah Allah sedang menuntunmu dengan cara yang belum kamu mengerti. Tuntunan Allah tidak selalu hadir dalam bentuk kemudahan. Kadang Ia hadir dalam bentuk ujian. Kadang hadir dalam bentuk kehilangan. Kadang hadir dalam bentuk penundaan yang terasa menyakitkan. Allah tidak hanya melihat bagaimana akhir hidupmu akan berakhir. Dia melihat setiap detik perjalananmu. Dia melihat setiap keraguan yang kamu sembunyikan. Dia melihat perjuangan yang tidak pernah diketahui orang lain. Dia mengetahui doa-doa yang kamu ucapkan dengan suara lirih ketika tidak ada seorang pun yang mendengar. Allah mengetahui luka yang tidak mampu kamu ceritakan. Dia memahami beban yang kamu pikul meski wajahmu tetap terlihat tegar. Dia melihat air mata yang jatuh dalam kesendirian ketika kamu berusaha tetap kuat di hadapan dunia. Dalam ilmunya yang sempurna, Allah mengetahui bagian mana dari hatimu yang perlu disembuhkan. Ada luka lama yang mungkin selama ini kamu abaikan. Ada rasa takut yang diam-diam menguasai langkahmu. Ada kesombongan halus yang mungkin tidak kamu sadari tumbuh di dalam dirimu. Dan dengan kelembutannya, Allah menata hidupmu agar bagian-bagian itu perlahan diperbaiki. Terkadang Allah melunakkan hati manusia melalui kehilangan. Ketika sesuatu yang sangat dicintai perlahan menjauh, hati belajar memahami bahwa tidak ada yang benar-benar bisa dimiliki selain Allah. Dari situlah lahir kerendahan hati yang sebelumnya tidak pernah terasa. Terkadang Allah menguatkan jiwa manusia melalui ujian yang berat, bukan karena Allah ingin melihat hambanya menderita, melainkan karena Dia ingin membangun ketahanan iman yang tidak mudah runtuh oleh keadaan. Allah adalah zat yang maha mengetahui. Dia memahami masa depan yang belum mampu kamu bayangkan. Dia melihat bahaya yang tidak mampu kamu lihat. Bisa jadi ada jalan yang terlihat indah di hadapanmu, namun menyimpan kehancuran di dalamnya. Maka Allah menutup jalan itu, meski hatimu sempat merasa kecewa. Bisa jadi pula ada jalan yang terasa gelap dan menakutkan, tetapi justru itulah jalan yang akan menyelamatkan imanmu, jalan yang akan membawamu menjadi pribadi yang lebih dewasa, jalan yang akan membuat hatimu lebih mengenal Allah. Seringkali manusia hanya melihat hidup dari apa yang ia rasakan saat ini. Jika jalan terasa mudah, ia menganggap itu kebaikan. Jika jalan terasa sulit, ia menganggap itu musibah. Padahal dalam pandangan Allah, kesulitan bisa menjadi bentuk kasih sayang yang tersembunyi, dan kemudahan yang berlebihan justru bisa menjadi ujian yang paling berbahaya. Allah tidak pernah menata hidup hambanya tanpa tujuan. Setiap peristiwa memiliki peran dalam membentuk kepribadian, memperkuat iman, dan mendewasakan hati. Bahkan kegagalan yang terasa memalukan sekalipun seringkali menjadi awal dari perubahan besar dalam kehidupan seseorang. Ketika kamu merasa hidupmu berjalan lambat dibandingkan orang lain, jangan terburu-buru merasa tertinggal. Allah menuntun setiap hamba dengan kecepatan yang berbeda. Ada yang dipercepat jalannya karena Allah tahu ia mampu menjaganya. Ada pula yang diperlambat langkahnya karena Allah sedang mempersiapkan hatinya agar lebih kuat saat menerima. Pengawasan Allah bukanlah pengawasan yang mengekang, melainkan pengawasan yang penuh kasih sayang. Ia seperti seorang penuntun yang melihat jalan dari ketinggian, sementara manusia hanya melihat beberapa langkah di depannya.
Apa yang terlihat baik oleh manusia belum tentu baik dalam pandangan Allah, dan apa yang terasa menyakitkan bagi manusia belum tentu buruk dalam rencananya. Jika hari ini kamu merasa hidupmu penuh tanda tanya, percayalah bahwa Allah tidak pernah membiarkan hidupmu berjalan tanpa arah. Mungkin kamu belum memahami tujuan perjalanan ini, tetapi Allah mengetahui setiap langkah yang sedang Dia susun untukmu. Dan seringkali, jalan yang paling membingungkan justru menjadi jalan yang paling mendekatkan manusia kepada Tuhannya. Karena di jalan yang penuh pertanyaan itulah, manusia belajar percaya tanpa harus memahami segalanya. Di jalan itulah manusia belajar berserah, bukan karena ia menyerah, tetapi karena ia yakin bahwa Allah adalah sebaik-baik pengatur kehidupan. Terkadang, Allah tidak membawamu ke jalan yang kamu inginkan, melainkan ke jalan yang kamu butuhkan. Manusia sering memandang hidup melalui keinginannya sendiri. Kita memiliki mimpi, harapan, dan rencana yang disusun dengan penuh keyakinan. Kita membayangkan masa depan yang tampak indah menurut pandangan kita. Kita berharap segala sesuatu berjalan sesuai dengan yang kita doakan. Namun ada saat ketika Allah memilih jalan yang berbeda, jalan yang tidak pernah masuk dalam daftar harapan kita, jalan yang bahkan tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Di titik itu, hati sering merasa kecewa. Ada rasa kehilangan arah. Ada rasa seolah doa tidak dikabulkan. Padahal, bisa jadi doa itu tidak ditolak, melainkan dijawab dengan cara yang lebih dalam dan lebih bermakna. Jalan yang Allah pilihkan terkadang tidak langsung menghadirkan kebahagiaan. Jalan itu mungkin terasa sunyi. Ia mungkin membuatmu duduk sendiri di malam hari dengan dada yang terasa sesak oleh pertanyaan yang belum menemukan jawaban. Ada malam-malam ketika kamu terbangun tanpa alasan yang jelas. Air mata jatuh tanpa mampu ditahan. Bibirmu bergetar menyebut nama Allah. Bukan karena kebiasaan, tetapi karena hati benar-benar membutuhkan pertolongannya. Di sepertiga malam yang sunyi itulah, seringkali manusia belajar berbicara dengan Tuhannya secara jujur. Tidak lagi dengan kata-kata yang indah, tetapi dengan hati yang terbuka. Tidak lagi dengan doa yang disusun rapi, tetapi dengan keluhan yang tulus dan pengakuan atas kelemahan diri. Jalan ini mungkin memaksamu belajar sabar. Sabar yang bukan sekedar menunggu keadaan berubah, tetapi sabar yang mengajarkan hati untuk tetap percaya meski keadaan belum membaik. Sabar yang membuat manusia memahami bahwa waktu Allah tidak pernah salah, meskipun sering terasa lambat menurut manusia. Jalan ini juga mengajarkanmu untuk merunduk dalam doa. Ketika segala usaha terasa tidak cukup, ketika semua sandaran dunia terasa rapuh, manusia mulai menyadari bahwa tidak ada tempat bergantung yang lebih kuat selain Allah. Berserah bukan berarti menyerah tanpa usaha. Berserah adalah meletakkan hasil sepenuhnya kepada Allah setelah melakukan yang terbaik. Berserah adalah keikhlasan untuk menerima bahwa apapun yang Allah pilihkan adalah yang paling tepat, meskipun hati belum sepenuhnya memahaminya. Seringkali manusia takut pada jalan yang berat karena menganggap kesulitan adalah tanda bahwa Allah menjauh. Padahal, tidak sedikit hamba yang justru paling dekat dengan Allah ketika hidupnya berada dalam fase paling sulit. Allah tidak pernah menuntun hambanya menuju kebinasaan. Jika Allah menutup satu pintu, Dia mengetahui bahaya yang tersembunyi di baliknya. Jika Allah mematahkan harapan, Dia sedang menjaga hatimu dari keterikatan yang bisa melukaimu lebih dalam. Terkadang, Allah mengalihkan jalan hidup seseorang bukan untuk menghilangkan kebahagiaannya, tetapi untuk menyelamatkan jiwanya. Ada impian yang tampak indah namun bisa menjauhkan manusia dari Allah. Ada keinginan yang terasa begitu kuat, namun jika dikabulkan justru bisa membawa manusia pada kesombongan atau kehancuran. Dalam kebijaksanaannya, Allah mengetahui kapan seorang hamba siap menerima sesuatu dan kapan ia harus belajar kehilangan terlebih dahulu. Karena hati yang pernah kehilangan seringkali menjadi lebih lembut, lebih rendah hati, dan lebih dekat kepadanya. Jalan yang kamu butuhkan mungkin tidak selalu membuatmu nyaman. Ia mungkin membuatmu harus melewati fase di mana kamu mempertanyakan banyak hal. Ia mungkin membuatmu harus belajar menerima kenyataan yang tidak sesuai harapan. Namun, di balik semua itu, jalan ini sedang membentuk dirimu menjadi pribadi yang lebih kuat. Jalan ini sedang menata hatimu agar tidak mudah goyah oleh keadaan. Jalan ini sedang mengajarkanmu bahwa kebahagiaan sejati tidak selalu datang dari terpenuhinya keinginan,
melainkan dari hati yang mampu menerima ketetapan Allah dengan lapang. Banyak orang baru menyadari keindahan takdir setelah mereka melewati masa-masa sulit. Saat masih berada di dalamnya, semua terasa menyakitkan. Namun ketika perjalanan itu telah dilewati, barulah terlihat bagaimana setiap peristiwa saling terhubung membentuk cerita hidup yang utuh. Jika hari ini kamu merasa jalan hidupmu jauh dari yang kamu harapkan, jangan terburu-buru menyimpulkan bahwa hidupmu sedang hancur. Bisa jadi Allah sedang menyusun kisah yang jauh lebih indah dari yang mampu kamu rencanakan. Karena seringkali jalan yang tidak kita pilih justru menjadi jalan yang membawa kita menemukan diri kita yang sebenarnya. Jalan yang membawa hati mengenal makna sabar, memahami arti ikhlas, dan merasakan kedekatan dengan Allah yang sebelumnya tidak pernah kita rasakan. Dan ketika suatu hari kamu menoleh ke belakang, kamu mungkin akan menyadari satu hal, bahwa jalan yang dulu kamu tangisi, ternyata adalah jalan yang paling kamu butuhkan. Jika hari ini kamu masih diberi nafas, masih diberi iman, dan masih diberi kesempatan untuk berharap, maka jalan yang sedang kamu jalani bukanlah hukuman. Ia adalah bentuk kasih sayang Allah yang bekerja secara perlahan, seringkali tanpa kamu sadari. Manusia terkadang menilai kasih sayang dari apa yang terlihat indah dan menyenangkan. Kita menganggap hidup yang mudah adalah tanda cinta, sementara kesulitan dianggap sebagai bentuk penolakan. Padahal, kasih sayang Allah tidak selalu hadir dalam bentuk yang kita harapkan. Ada cinta yang hadir dalam bentuk perlindungan yang tidak terlihat. Ada kasih sayang yang hadir dalam bentuk penundaan. Bahkan, ada rahmat yang datang dalam wujud kehilangan, agar hati manusia tidak terlalu bergantung pada sesuatu selain Allah. Seringkali manusia baru menyadari kelembutan rencana Allah setelah ia melewati masa yang terasa berat. Saat berada di dalam ujian, semuanya tampak kusut dan membingungkan. Tidak terlihat arah, tidak terlihat tujuan. Yang ada hanyalah rasa lelah dan pertanyaan yang terus berputar di dalam hati. Namun waktu memiliki cara sendiri untuk membuka tabir takdir. Suatu hari nanti, ketika langkah hidupmu telah membawa kamu melewati fase-fase yang melelahkan, kamu akan menoleh ke belakang. Kamu akan melihat perjalanan yang dulu terasa kacau, ternyata tersusun dengan sangat rapi. Setiap peristiwa, setiap pertemuan, setiap kehilangan, semuanya saling terhubung membentuk kisah yang utuh. Kamu mungkin akan mengingat masa ketika kamu merasa doa-doamu tidak dijawab. Masa ketika harapanmu runtuh satu persatu. Masa ketika kamu merasa hidup berjalan terlalu berat untuk dipahami. Namun di titik itu pula, tanpa kamu sadari, Allah sedang mendekatmu kepadanya. Luka yang dulu kamu keluhkan perlahan berubah menjadi pelajaran. Kesedihan yang dulu kamu hindari berubah menjadi kedewasaan. Dan air mata yang dulu kamu anggap sebagai kelemahan justru menjadi saksi bagaimana hatimu mulai belajar berserah. Ada luka yang tidak hadir untuk menghancurkan manusia, melainkan untuk membuka ruang di dalam hati agar cahaya iman bisa masuk lebih dalam. Ada kehilangan yang tidak datang untuk merampas kebahagiaan, tetapi untuk mengajarkan manusia bahwa kebahagiaan sejati tidak pernah bergantung pada apapun selain Allah. Seringkali manusia terlalu sibuk mengejar kebahagiaan dunia hingga lupa merawat hatinya. Maka Allah, dengan kelembutannya, mengatur hidup manusia agar ia berhenti sejenak, agar ia menoleh ke dalam dirinya sendiri, agar ia menyadari bahwa hatinya membutuhkan sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Kasih sayang Allah seringkali bekerja dalam diam. Ia tidak selalu datang dengan tanda-tanda yang mudah dikenali. Ia tidak selalu terasa manis di awal perjalanan. Namun ketika seseorang melihatnya dari jarak waktu yang cukup, ia akan menyadari bahwa tidak ada satupun peristiwa yang terjadi tanpa tujuan yang penuh hikmah. Ada orang yang baru menemukan kedekatan dengan Allah setelah melewati masa kehilangan. Ada yang baru merasakan ketenangan setelah melalui kegagalan. Ada pula yang baru memahami arti syukur setelah pernah merasakan betapa rapuhnya hidup. Allah tidak pernah menyusun takdir secara sia-sia. Bahkan luka yang terasa paling dalam pun seringkali menjadi jalan untuk mempertemukan manusia dengan versi terbaik dari dirinya sendiri. Jika hari ini kamu masih berada dalam fase yang terasa berat, mungkin kamu belum melihat keindahan takdir secara utuh. Mungkin kamu masih berada di tengah perjalanan, di mana benang-benang takdir terlihat kusut dan tidak beraturan. Namun percayalah, Allah tidak pernah menulis kisah hidup hambanya dengan sia-sia. Dia menenun setiap peristiwa dengan ketelitian yang sempurna. Dia menyusun setiap langkah dengan kasih sayang yang tidak terbatas.
Kelak ketika waktu telah membawa kamu melewati semua ini, kamu akan menyadari bahwa luka-luka yang dulu kamu tangisi justru menjadi alasan kamu lebih dekat kepada Allah. Kamu akan memahami bahwa kesedihan yang pernah kamu rasakan adalah pintu yang membuka jalan menuju ketenangan yang lebih dalam. Dan pada saat itu, kamu mungkin tidak lagi memandang masa lalu dengan kesedihan, melainkan dengan rasa syukur. Bukan karena perjalananmu selalu mudah, tetapi karena setiap kesulitan telah membentuk hatimu menjadi lebih kuat, lebih lembut, dan lebih mengenal Tuhannya. Kasih sayang Allah seringkali tidak terlihat pada apa yang Dia berikan. Terkadang kasih sayangnya justru terlihat pada apa yang Dia tahan, apa yang Dia alihkan, dan apa yang Dia ambil untuk melindungi hambanya dari hal-hal yang belum mampu Ia pahami. Jika hari ini kamu masih mampu berharap, itu berarti Allah masih membuka pintu rahmat-Nya untukmu. Jika kamu masih mampu berdoa, itu berarti Allah masih memanggilmu untuk kembali mendekat kepadanya. Dan jika hatimu masih mencarinya di tengah kelelahan hidup, itu berarti kamu masih berada dalam pelukan kasih sayangnya. Mungkin kamu belum melihat keindahan takdir hari ini, namun suatu hari nanti, kamu akan menyadari bahwa setiap luka yang pernah kamu rasakan adalah bagian dari perjalanan menuju kedekatan yang lebih tulus dengan Allah. Tidak ada satu peristiwa pun dalam hidup yang terjadi tanpa makna. Setiap langkah yang kamu ambil, setiap pertemuan yang kamu alami, dan setiap perpisahan yang pernah kamu rasakan, semuanya berada dalam genggaman ilmu Allah yang sempurna. Manusia sering melihat hidup sebagai rangkaian kejadian yang terpisah-pisah. Ada masa bahagia, ada masa sedih, ada masa kehilangan, dan ada masa harapan. Semua terasa seperti datang dan pergi tanpa keterkaitan yang jelas. Namun dalam rencana Allah, tidak ada satupun kejadian yang berdiri sendiri. Semuanya saling terhubung, membentuk perjalanan hidup yang telah disusun dengan penuh hikmah. Seringkali manusia merasa hidupnya melenceng dari rencana. Apa yang dahulu diimpikan tidak kunjung menjadi kenyataan. Jalan yang sudah dipersiapkan dengan penuh keyakinan, tiba-tiba berubah arah. Harapan yang dibangun dengan doa dan usaha justru berakhir dengan kekecewaan yang sulit diterima. Dan ketika ujian datang tanpa diundang, hati mulai dipenuhi pertanyaan. Mengapa harus terjadi sekarang? Mengapa harus terjadi pada diri sendiri? Mengapa Allah tidak memberikan jalan yang lebih mudah? Pertanyaan-pertanyaan itu sangat manusiawi. Hati manusia diciptakan dengan keinginan untuk memahami setiap kejadian dalam hidupnya. Namun seringkali manusia lupa bahwa pengetahuan manusia memiliki batas. Sementara ilmu Allah meliputi segala sesuatu, bahkan hal-hal yang belum terjadi. Allah mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dia melihat masa depan yang belum mampu kamu bayangkan. Dia memahami bagaimana satu keputusan kecil hari ini bisa mempengaruhi perjalanan hidupmu bertahun-tahun ke depan. Terkadang Allah mempertemukanmu dengan seseorang bukan untuk menemani perjalananmu selamanya, tetapi untuk mengajarkanmu pelajaran yang akan mengubah cara pandangmu tentang hidup. Ada pertemuan yang membawa kebahagiaan, tetapi ada juga pertemuan yang membawa luka. Keduanya memiliki makna yang tidak selalu bisa dipahami saat itu juga. Begitu pula dengan perpisahan. Tidak semua perpisahan adalah kehilangan. Ada perpisahan yang justru menjadi bentuk perlindungan dari hal-hal yang tidak kamu sadari. Ada perpisahan yang membuka jalan baru yang sebelumnya tertutup oleh keterikatan lama. Manusia sering menilai peristiwa berdasarkan rasa yang muncul saat itu. Jika peristiwa itu membawa kesenangan, manusia menyebutnya nikmat. Jika membawa kesedihan, manusia menyebutnya musibah. Padahal, dalam pandangan Allah, setiap peristiwa memiliki peran dalam membentuk kedewasaan hati dan kekuatan iman. Ada kegagalan yang terasa memalukan, tetapi justru menjadi titik awal perubahan hidup seseorang. Ada penolakan yang terasa menyakitkan, tetapi justru menyelamatkan seseorang dari jalan yang salah. Ada pula penundaan yang terasa melelahkan, tetapi sebenarnya sedang mempersiapkan hati agar lebih siap menerima apa yang akan datang. Allah tidak pernah menulis takdir secara tergesa-gesa. Dia menyusun setiap peristiwa dengan ketelitian yang sempurna. Dia menempatkan manusia dalam situasi tertentu karena dia mengetahui apa yang dibutuhkan oleh hati dan jiwa manusia tersebut. Seringkali manusia ingin memahami semua alasan di balik setiap peristiwa sebelum ia mampu menerimanya. Padahal tidak semua hikmah dapat dipahami di awal perjalanan. Ada pelajaran hidup yang hanya bisa dimengerti setelah seseorang melewati masa-masa sulitnya. Jika hari ini kamu merasa hidupmu tidak berjalan sesuai rencana, jangan terburu-buru menyimpulkan bahwa hidupmu sedang hancur. Bisa jadi Allah sedang mengarahkanmu ke jalan yang lebih tepat, meskipun jalan itu terasa asing dan melelahkan.
Percayalah bahwa Allah tidak pernah mempertemukanmu dengan sesuatu tanpa alasan. Bahkan kesalahan yang pernah kamu lakukan pun bisa menjadi bagian dari proses pembelajaran yang Allah izinkan agar kamu tumbuh menjadi pribadi yang lebih bijaksana. Allah melihat keseluruhan perjalanan hidupmu, sementara kamu hanya melihat potongan-potongan kecil dari cerita itu. Apa yang terasa membingungkan hari ini mungkin akan menjadi jelas di masa depan. Apa yang terasa menyakitkan hari ini mungkin akan menjadi alasan kamu bersyukur suatu saat nanti. Dalam perjalanan hidup, manusia sering dipertemukan dengan peristiwa yang mengubah arah langkahnya secara tiba-tiba. Ada rencana yang harus dilepaskan, ada harapan yang harus dikubur. Namun di balik semua itu, Allah sedang menata langkah manusia menuju arah yang mungkin tidak pernah ia rencanakan, tetapi sangat ia butuhkan. Tidak ada kebetulan dalam hidup ini. Bahkan peristiwa yang tampak paling sederhana sekalipun bisa menjadi bagian dari rencana besar yang sedang Allah susun. Setiap tawa, setiap air mata, setiap pertemuan, dan setiap perpisahan adalah bagian dari perjalanan yang sedang membawa manusia menuju kedewasaan iman. Jika hari ini kamu masih belum memahami makna dari apa yang sedang kamu jalani, tidak apa-apa. Tidak semua pelajaran harus langsung dimengerti. Terkadang yang Allah minta hanyalah kesabaran untuk tetap berjalan dan kepercayaan bahwa setiap langkah yang terjadi memiliki tujuan yang baik. Dan suatu hari nanti, ketika kamu melihat kembali perjalanan hidupmu, kamu mungkin akan menyadari bahwa tidak ada satupun peristiwa yang sia-sia. Semua yang pernah terjadi telah membentuk dirimu menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih dekat kepada Allah. Ada jalan yang tampak indah di mata manusia, tetapi berbahaya bagi jiwa. Ada pula jalan yang terasa berat, namun justru menyelamatkan iman. Manusia sering menilai kebaikan dari apa yang terlihat menyenangkan. Kita cenderung percaya bahwa apa yang membuat hati senang adalah sesuatu yang layak diperjuangkan. Kita mengejar apa yang terlihat mudah, nyaman, dan menjanjikan kebahagiaan. Namun tidak semua yang tampak indah membawa ketenangan yang sejati. Ada jalan yang terlihat terang, penuh harapan, dan dipenuhi keinginan dunia. Jalan itu terasa begitu menarik hingga manusia yakin bahwa di sanalah kebahagiaannya berada. Namun di balik keindahannya, terkadang tersimpan sesuatu yang perlahan mengikis ketenangan jiwa. Jalan itu bisa membuat manusia semakin jauh dari Allah tanpa ia sadari. Sebaliknya, ada jalan yang terasa berat sejak awal. Jalan yang penuh keraguan, penuh pengorbanan, bahkan seringkali dipenuhi air mata. Jalan yang membuat manusia merasa kehilangan banyak hal. Namun justru di jalan itulah iman tumbuh dengan perlahan. Di jalan itulah hati belajar mengenal ketergantungan yang sejati kepada Allah. Kadang Allah menutup satu pintu dalam hidup manusia, bukan karena Dia ingin menghalangi kebahagiaan, tetapi karena Dia mengetahui bahaya yang tersembunyi di balik pintu itu. Manusia mungkin hanya melihat kesempatan, melihat harapan, melihat mimpi yang hampir tercapai. Namun Allah melihat dampak yang akan terjadi jauh di masa depan. Ada pintu yang jika terbuka, mungkin akan membawa manusia pada kesenangan sesaat, tetapi meninggalkan luka yang mendalam. Ada kesempatan yang jika diraih, mungkin akan memberikan kenikmatan dunia, tetapi mengikis ketenangan hati secara perlahan. Ketika pintu itu tertutup, manusia sering merasa kecewa. Ia merasa doanya tidak dijawab, ia merasa usahanya sia-sia. Padahal dalam penutupan itu, Allah sedang menjaga sesuatu yang jauh lebih berharga daripada yang mampu dilihat manusia. Kadang Allah memperlambat langkah manusia agar ia tidak sampai di tujuan yang salah. Manusia sering terburu-buru mengejar sesuatu yang dianggap sebagai kesuksesan. Ia ingin segera sampai, segera memiliki, segera merasakan hasil dari perjuangannya. Namun, Allah mengetahui bahwa tidak semua tujuan yang terlihat baik adalah tempat yang tepat untuk manusia berhenti. Perlambatan yang Allah berikan sering terasa menyakitkan. Rencana yang sudah disusun dengan matang tiba-tiba tertunda. Harapan yang hampir tercapai seakan menjauh tanpa alasan. Manusia merasa hidupnya berjalan terlalu lambat dibandingkan orang lain. Namun, jalan perlambatan itu seringkali Allah sedang mempersiapkan hati manusia. Dia sedang menguatkan iman, memperdalam kesabaran, dan membentuk kedewasaan yang tidak bisa tumbuh dalam perjalanan yang terlalu mudah.
Ada pula saat ketika Allah memisahkan manusia dari sesuatu yang sangat ia cintai. Perpisahan adalah salah satu ujian yang paling berat bagi hati manusia. Kehilangan seseorang, kehilangan impian, atau kehilangan harapan seringkali meninggalkan luka yang sulit dijelaskan. Manusia sering bertanya, mengapa sesuatu yang begitu dicintai harus pergi? Ia merasa seolah bagian dari dirinya ikut hilang bersama perpisahan itu. Namun Allah mengetahui sesuatu yang tidak diketahui manusia. Terkadang keterikatan yang terlalu kuat kepada sesuatu dapat menjauhkan hati dari ketergantungan kepada Allah. Allah memisahkan bukan selalu karena sesuatu itu buruk, tetapi karena Allah mengetahui bahwa jika hal itu tetap berada dalam hidup manusia, ia bisa menjadi penghalang bagi kedekatan hamba dengan Tuhannya. Kehilangan seringkali membuka ruang dalam hati manusia. Ruang yang sebelumnya dipenuhi oleh cinta kepada dunia, perlahan berubah menjadi ruang untuk mengenal cinta kepada Allah dengan lebih dalam. Dalam perjalanan hidup, manusia sering melihat penjagaan Allah sebagai ujian yang menyakitkan. Padahal, banyak hal yang tidak pernah terjadi dalam hidup kita justru merupakan bentuk perlindungan terbesar yang Allah berikan. Ada kegagalan yang menyelamatkan seseorang dari jalan yang menghancurkan masa depannya. Ada hubungan yang berakhir untuk melindungi hati dari luka yang lebih dalam. Ada harapan yang tidak tercapai karena Allah ingin memberikan sesuatu yang jauh lebih baik di waktu yang tepat. Allah menjaga hamba-Nya dengan cara yang tidak selalu mudah dipahami. Penjagaannya tidak selalu terasa nyaman, namun penjagaan Allah selalu dipenuhi kasih sayang yang tidak pernah salah arah. Jika hari ini kamu merasa kehilangan sesuatu yang sangat kamu harapkan, mungkin kamu belum melihat alasan di baliknya. Mungkin hatimu masih dipenuhi rasa sedih dan pertanyaan yang belum terjawab. Namun percayalah, Allah tidak pernah mengambil sesuatu tanpa menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik, baik di dunia maupun di akhirat. Kadang penggantian itu tidak langsung terlihat. Kadang ia hadir dalam bentuk ketenangan yang perlahan tumbuh di dalam hati. Kadang ia hadir dalam bentuk kedewasaan yang membuat manusia lebih kuat menghadapi kehidupan. Suatu hari nanti, ketika kamu melihat kembali perjalanan hidupmu, kamu mungkin akan menyadari bahwa beberapa pintu yang tertutup justru menyelamatkanmu dari kehancuran. Kamu mungkin akan memahami bahwa beberapa perpisahan yang menyakitkan justru membuka jalan menuju kehidupan yang lebih baik. Dan pada saat itulah, kamu akan menyadari satu hal, bahwa Allah tidak pernah menjauhkan sesuatu darimu kecuali untuk mendekatkanmu kepadanya. Jalan ini mungkin membuatmu merasa sendiri. Di saat orang lain tampak melangkah lebih cepat, mencapai mimpi lebih awal, dan meraih hal-hal yang kamu inginkan, kamu justru berjalan perlahan. Bahkan terkadang terasa seperti tertinggal jauh di belakang. Ada saat ketika kamu melihat kehidupan orang lain terasa begitu mudah. Mereka tersenyum, mereka berhasil, mereka tampak yakin dengan arah hidupnya. Sementara kamu masih berdiri di persimpangan, memandang ke berbagai arah tanpa benar-benar tahu harus melangkah kemana. Perasaan itu manusiawi. Rasa iri, kecewa, bahkan lelah sering menyelinap diam-diam ke dalam hati. Kamu mungkin pernah bertanya dalam sunyi, "Ya Allah, apakah aku salah jalan?" Namun ketahuilah, ukuran keberhasilan di sisi Allah bukan tentang siapa yang paling cepat sampai, bukan tentang siapa yang paling banyak memiliki, dan bukan tentang siapa yang paling terlihat berhasil di mata manusia. Ukuran keberhasilan di sisi Allah adalah seberapa lurus kamu berjalan di jalannya. Ada orang yang berlari cepat, tetapi menjauh dari tujuan sejati. Ada pula orang yang berjalan lambat, namun setiap langkahnya semakin mendekat kepada ridho Allah. Dalam pandangan manusia, kecepatan sering dianggap kemenangan, tetapi dalam pandangan Allah, keteguhan hati adalah kemuliaan. Allah menuntunmu bukan karena Dia ingin melihatmu lelah, bukan pula karena Dia ingin menyulitkan hidupmu. Allah menuntunmu karena Dia ingin mendekatkanmu kepadanya. Ketika hidup berjalan terlalu mudah, manusia sering lupa bersandar. Ia merasa mampu berdiri sendiri. Ia merasa kuat tanpa doa. Ia merasa cukup tanpa pertolongan Allah. Namun ketika jalan hidup menjadi sempit, ketika harapan terasa menjauh, manusia mulai menyadari betapa rapuh dirinya. Disitulah doa berubah. Doa yang dulu mungkin sekadar rutinitas, perlahan berubah menjadi kebutuhan. Kata-kata yang dulu terasa biasa, kini keluar dengan air mata. Sujud yang dulu terasa singkat, kini menjadi tempat paling nyaman untuk menumpahkan beban hati.
Kesendirian yang kamu rasakan sebenarnya bukan tanda Allah meninggalkanmu. Justru seringkali, itu adalah cara Allah menciptakan ruang agar kamu bisa lebih dekat dengannya. Ketika manusia menjauh, Allah membuka pintu langit lebih lebar untukmu. Tidak semua jalan yang sunyi adalah jalan yang salah. Terkadang jalan yang sepi justru membuatmu lebih mudah mendengar suara hatimu, lebih mudah merasakan bisikan iman, lebih mudah memahami bahwa hidup bukan hanya tentang dunia, melainkan perjalanan menuju akhirat. Mungkin hari ini kamu merasa langkahmu lambat, mungkin kamu merasa doamu belum diijabah, mungkin kamu merasa hidupmu belum sampai ke tempat yang kamu impikan. Namun percayalah, Allah tidak pernah salah menuntun hambanya. Setiap detik yang kamu jalani dalam kesabaran, setiap air mata yang kamu jatuhkan dalam doa, semuanya tercatat dalam rahmat-Nya. Suatu hari nanti, kamu akan memahami bahwa keterlambatanmu adalah perlindungan, kesendirianmu adalah pendidikan, dan jalan sunyi yang kamu lalui adalah jalan yang membuat imanmu tumbuh lebih kuat dari sebelumnya. Karena pada akhirnya, hidup bukan tentang siapa yang sampai lebih dulu. Hidup adalah tentang siapa yang sampai dengan hati yang tetap beriman. Jalan ini terasa berat bukan tanpa alasan. Allah tidak pernah menempatkan seorang hamba dalam kesulitan tanpa tujuan yang penuh hikmah. Ada pelajaran yang begitu berharga, tetapi tidak bisa dipelajari melalui kenyamanan. Ada kekuatan hati yang hanya bisa tumbuh ketika seseorang diuji oleh keadaan yang tidak ia pilih. Manusia pada dasarnya mencintai ketenangan. Ia ingin hidup yang stabil, rencana yang berjalan sesuai harapan, dan masa depan yang terasa pasti. Namun hidup seringkali bergerak di luar kendali manusia. Harapan berubah arah, rencana runtuh, dan kepastian terasa menghilang. Disitulah Allah mulai mengajarkan sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh kenyamanan. Sabar misalnya, tidak tumbuh di tanah yang selalu subur. Sabar lahir dari musim panjang yang membuat seseorang harus menunggu, harus bertahan, dan harus percaya bahwa hujan akan datang meski langit terlihat kering. Sabar bukan hanya tentang menahan diri dari keluhan. Sabar adalah kemampuan untuk tetap percaya kepada Allah ketika jawaban doa belum terlihat. Sabar adalah kekuatan untuk tetap berjalan ketika langkah terasa berat, dan hati dipenuhi pertanyaan yang belum menemukan jawaban. Begitu pula dengan ikhlas. Ikhlas tidak lahir dari keadaan yang selalu menyenangkan. Ikhlas justru tumbuh ketika seseorang harus merelakan sesuatu yang sangat ia cintai. Ketika harapan yang sudah disusun rapi tiba-tiba runtuh, ketika usaha yang dilakukan sepenuh hati tidak berakhir seperti yang diharapkan. Pada saat-saat seperti itu, manusia belajar bahwa tidak semua hal bisa dimiliki, tidak semua hal bisa dipertahankan, dan tidak semua hal terjadi sesuai keinginannya. Ikhlas mengajarkan bahwa mencintai sesuatu tidak berarti harus dimilikinya, dan kehilangan bukan berarti Allah mengambil segalanya darimu. Lalu ada tawakal. Tawakal tidak hadir ketika semua bisa dikendalikan oleh tangan sendiri. Tawakal hadir ketika manusia menyadari bahwa kemampuannya terbatas. Ketika ia sudah berusaha semaksimal mungkin, tetapi hasilnya tetap berada di luar jangkauannya. Tawakal bukan berarti menyerah tanpa usaha. Tawakal adalah menyerahkan hasil kepada Allah setelah segala ikhtiar dilakukan. Tawakal adalah ketenangan hati yang percaya bahwa apapun keputusan Allah, itulah yang terbaik, meskipun belum terasa indah. Mungkin saat ini Allah sedang mengurangi sandaran dunia darimu. Mungkin sesuatu yang dulu kamu andalkan perlahan menjauh. Mungkin orang yang dulu selalu ada kini tidak lagi berjalan di sampingmu. Mungkin rencana yang kamu bangun dengan penuh keyakinan tiba-tiba runtuh. Semua itu terasa menyakitkan. Tidak mudah menerima perubahan yang tidak kita inginkan. Tidak mudah melepaskan sesuatu yang sudah menjadi bagian dari hidup kita. Namun ketahuilah, Allah tidak pernah mengurangi sesuatu dari hidup hambanya tanpa menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik, meskipun bentuknya belum terlihat sekarang. Kadang Allah mengambil sandaran dunia bukan karena Dia membenci hambanya, justru karena Dia mencintainya. Allah ingin mengajarkan bahwa kekuatan sejati tidak berasal dari manusia, harta, jabatan, atau rencana hidup yang sempurna. Kekuatan sejati berasal dari hubungan seorang hamba dengan Robnya. Ketika semua sandaran dunia perlahan dilepaskan, manusia mulai belajar bersandar kepada Allah dengan cara yang lebih tulus. Doa menjadi lebih dalam, harapan menjadi lebih jernih, dan hati mulai menemukan ketenangan yang tidak pernah ditemukan sebelumnya. Ada pelajaran yang hanya bisa dipahami setelah seseorang melewati kehilangan. Ada kedewasaan iman yang hanya lahir setelah seseorang menghadapi ketidakpastian. Dan ada ketenangan yang hanya bisa dirasakan ketika seseorang benar-benar menyerahkan hidupnya kepada Allah. Jalan ini mungkin terasa berat hari ini. Namun beratnya jalan ini sedang membentuk hatimu, sedang menguatkan imanmu,
sedang mengajarkanmu tentang arti berserah yang sesungguhnya. Suatu hari nanti, kamu mungkin akan menyadari bahwa semua kesulitan yang pernah kamu keluhkan justru menjadi pintu yang memperkenalkanmu kepada kedekatan dengan Allah yang belum pernah kamu rasakan sebelumnya. Karena terkadang, Allah tidak sedang menjauhkanmu dari kebahagiaan. Allah sedang menuntunmu menuju kebahagiaan yang lebih abadi. Terkadang, Allah membuat seseorang berjalan sendirian. Bukan karena Allah meninggalkannya, tetapi karena Allah ingin memperkenalkan siapa yang benar-benar selalu bersamanya. Ada masa dalam hidup ketika sandaran dunia perlahan runtuh. Orang-orang yang dulu terasa begitu dekat mulai menjauh. Tempat yang dulu terasa aman berubah menjadi asing. Bahkan hal-hal yang dulu membuatmu kuat seakan tidak lagi mampu menopang langkahmu. Kesendirian pada saat seperti itu terasa menyesakan. Sunyi terasa lebih panjang dari biasanya. Pikiran dipenuhi pertanyaan yang tidak selalu memiliki jawaban. Hati terasa rapuh, seolah berdiri tanpa penopang. Namun justru disitulah Allah sedang membuka tabir yang selama ini tidak kamu sadari. Ketika semua sandaran dunia perlahan hilang, manusia mulai belajar mencari sandaran yang tidak pernah runtuh. Ia mulai memahami bahwa ada satu tempat bergantung yang tidak akan pernah meninggalkan, tidak akan pernah mengecewakan, dan tidak akan pernah lelah mendengar keluh kesahnya. Allah tidak pernah pergi. Bahkan ketika kamu merasa paling sendirian, Dia tetap dekat. Bahkan ketika tidak ada manusia yang memahami isi hatimu, Allah mengetahui setiap luka yang kamu sembunyikan. Kehadiran Allah seringkali terasa paling dekat dalam doa-doa yang lirih, dalam kata-kata yang bahkan tidak sempat kamu susun dengan rapi. Doa yang hanya berisi tangis, keluh, dan harapan yang terucap dengan suara yang nyaris tidak terdengar. Ada kejujuran yang lahir dari doa yang dipenuhi air mata. Tidak ada kepura-puraan di dalamnya. Tidak ada kalimat indah yang dibuat-buat. Hanya hati yang berbicara langsung kepada Robnya. Sepertiga malam sering menjadi saksi dari percakapan paling jujur antara seorang hamba dan Tuhannya. Ketika dunia tertidur, ketika suara-suara kesibukan mereda, dan ketika hati menjadi lebih tenang untuk berbicara, disitulah banyak orang menemukan kekuatan yang tidak pernah mereka rasakan sebelumnya. Air mata yang jatuh dalam sujud bukan tanda kelemahan. Justru itu adalah bukti bahwa hati masih hidup, bahwa iman masih berjuang, bahwa harapan kepada Allah belum pernah padam. Ada saat ketika seseorang merasa hampir menyerah. Beban hidup terasa terlalu berat, jalan terasa terlalu panjang, dan harapan seakan menjauh dari jangkauan. Namun anehnya, di saat hati berada di titik terlemah, seringkali justru disitulah seseorang memilih untuk bersujud lebih lama. Ia mungkin tidak tahu bagaimana masa depannya akan berjalan. Ia mungkin tidak tahu kapan kesulitan akan berakhir. Tetapi ia tahu satu hal, bersujud adalah satu-satunya tempat di mana hatinya merasa aman. Kesendirian yang kamu rasakan mungkin bukan hukuman. Kesendirian itu bisa jadi adalah undangan. Undangan untuk lebih mengenal Allah. Undangan untuk membangun hubungan yang lebih dalam dengannya. Tidak semua orang diberi kesempatan merasakan kedekatan itu. Ada orang yang hidup dikelilingi banyak manusia, tetapi hatinya tetap kosong. Ada pula orang yang berjalan sendirian, tetapi hatinya dipenuhi ketenangan karena ia merasa selalu ditemani oleh Allah. Jalan sendirian memang tidak mudah. Ia memaksamu menghadapi dirimu sendiri. Ia membuatmu melihat luka-luka yang selama ini kamu sembunyikan. Ia mengajarkanmu menerima kenyataan bahwa tidak semua manusia bisa tinggal selamanya dalam hidupmu. Namun di balik semua itu, ada pelajaran yang sangat berharga. Allah adalah satu-satunya sandaran yang tidak akan pernah meninggalkan. Suatu hari nanti, kamu mungkin akan mengingat masa-masa kesendirian ini sebagai fase yang paling membentuk hatimu. Fase yang membuatmu lebih mengenal dirimu. Fase yang membuatmu lebih mengenal Allah. Karena terkadang Allah mengosongkan sekelilingmu agar hatimu tidak lagi bergantung pada dunia. Agar kamu menyadari bahwa ada cinta yang jauh lebih besar dari apapun yang pernah kamu rasakan. Dan ketika kamu menyadari itu, kesendirian tidak lagi terasa menakutkan. Ia berubah menjadi ruang sunyi yang dipenuhi ketenangan. Ruang di mana kamu tahu bahwa kamu tidak pernah benar-benar sendiri. Tidak semua jawaban datang dalam bentuk kejelasan. Tidak semua doa dijawab dengan cara yang langsung bisa dipahami. Ada kalanya Allah mendidik hambanya melalui ketidakpastian, melalui jalan yang dipenuhi tanda tanya, melalui masa-masa di mana manusia dipaksa berjalan tanpa peta yang jelas. Ketidakpastian sering menjadi hal yang paling menakutkan bagi manusia. Ia membuat seseorang merasa kehilangan kendali.
Ia menumbuhkan kekhawatiran tentang masa depan. Ia menghadirkan bayangan-bayangan kemungkinan buruk yang belum tentu terjadi. Manusia terbiasa merasa tenang ketika semuanya terlihat pasti, ketika rencana berjalan sesuai harapan, ketika masa depan tampak bisa diprediksi. Namun hidup jarang berjalan sejelas itu, dan justru disitulah Allah sedang mengajarkan bentuk ketenangan yang berbeda. Tenang yang Allah ajarkan bukan berarti hidup tanpa rasa takut, bukan pula keadaan di mana semua masalah hilang. Tenang yang Allah tanamkan adalah kemampuan untuk tetap melangkah meski hati gemetar, kemampuan untuk tetap berdiri meski dunia terasa goyah di bawah kaki. Ada kekuatan yang lahir ketika seseorang tetap berjalan walau ia tidak tahu kemana jalan itu akan membawanya. Ia mungkin diliputi keraguan, ia mungkin dilanda kekhawatiran. Namun di dalam hatinya ada keyakinan kecil yang terus berbisik bahwa Allah tidak akan menelantarkannya. Keyakinan itulah yang membuat seseorang tetap berdoa meski jawaban belum datang. Ada saat ketika doa terasa menggantung di langit. Hari demi hari berlalu tanpa perubahan yang terlihat. Keadaan tetap sama, bahkan terkadang terasa semakin berat. Pada titik itu, banyak orang mulai lelah berharap. Banyak orang mulai mempertanyakan apakah doa mereka benar-benar didengar. Padahal, tidak ada satupun doa yang hilang di sisi Allah. Tidak ada satupun harapan yang diabaikan olehnya. Hanya saja, jawaban Allah tidak selalu datang dalam waktu yang diinginkan manusia. Tidak selalu datang dalam bentuk yang manusia bayangkan. Seringkali, Allah menunda jawaban bukan karena menolak, melainkan karena sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik. Sesuatu yang hanya bisa dipahami ketika waktu telah matang. Tetap berdoa di tengah ketidakpastian adalah bentuk keimanan yang paling jujur. Itu adalah bukti bahwa seseorang percaya kepada Allah, bukan karena ia sudah melihat hasilnya, tetapi karena ia yakin kepada sifat Allah yang Maha Mengetahui dan Maha Penyayang. Tenang juga berarti tetap percaya meski logika belum menemukan alasan. Tidak semua rencana Allah bisa dipahami oleh pikiran manusia. Ada keputusan-keputusan takdir yang tampak membingungkan. Ada peristiwa yang terasa tidak adil dalam pandangan manusia. Namun iman mengajarkan bahwa keterbatasan logika tidak berarti kesalahan dalam rencana Allah. Ada banyak hal yang baru bisa dipahami setelah seseorang melewati waktu yang panjang. Ada banyak hikmah yang hanya terlihat ketika seseorang menoleh ke masa lalu. Mungkin hari ini kamu sedang berada di fase hidup yang dipenuhi ketidakpastian. Mungkin kamu tidak tahu bagaimana masa depanmu akan berjalan. Mungkin kamu merasa berdiri di jalan yang gelap tanpa petunjuk yang jelas. Namun ketahuilah, berjalan dalam ketidakpastian bukan berarti berjalan tanpa arah. Jika langkahmu tetap berada di jalan yang diridhoi Allah, maka kamu tidak pernah benar-benar tersesat. Ketidakpastian seringkali menjadi cara Allah melatih kepercayaan seorang hamba. Ia mengajarkan bahwa hidup bukan tentang memahami semua rencananya, melainkan tentang mempercayainya sepenuhnya. Ada ketenangan yang tidak lahir dari kepastian dunia. Ada ketenangan yang lahir dari keyakinan bahwa apapun yang Allah tetapkan pasti mengandung kebaikan. Suatu hari nanti, kamu mungkin akan melihat bahwa masa-masa penuh ketidakpastian ini justru menjadi fase yang paling menguatkan hatimu. Fase yang membuatmu belajar berjalan bukan karena kamu tahu kemana harus pergi, tetapi karena kamu percaya kepada siapa yang menuntun langkahmu. Dan pada saat itu, kamu akan memahami bahwa ketenangan sejati bukan datang ketika semua pertanyaan telah terjawab. Ketenangan sejati datang ketika hati telah yakin bahwa Allah selalu memiliki jawaban terbaik, bahkan sebelum manusia sempat bertanya. Akan tiba suatu waktu, entah cepat atau lambat, ketika Allah membuka tabir hikmah dari jalan yang selama ini kamu lalui. Waktu itu tidak datang karena kamu memaksanya, bukan pula karena kamu telah menemukan semua jawaban dengan usahamu sendiri. Waktu itu datang ketika hatimu telah siap menerima kebenaran dengan lapang dada. Pada saat itu, pertanyaan yang dulu sering keluar dari hatimu tidak lagi terdengar seperti keluhan, tidak lagi dipenuhi rasa kecewa. Pertanyaan itu berubah menjadi kalimat penuh kesadaran. Kamu tidak lagi berkata, "Mengapa ini terjadi padaku?" Melainkan kamu akan berbisik pelan, "Ternyata inilah cara Allah menjagaku." Kamu akan menoleh ke belakang, melihat jalan panjang yang pernah terasa gelap, sempit dan melelahkan. Jalan yang pernah membuatmu menangis dalam sujud panjang. Jalan yang sempat membuatmu merasa tertinggal dari orang lain. Jalan yang membuatmu hampir menyerah karena merasa tidak kuat menjalaninya. Dan di sanalah kamu akan mulai melihat sesuatu yang dulu tak pernah kamu sadari.
Kamu akan memahami bahwa kegagalan yang dulu kamu tangisi ternyata menyelamatkanmu dari sesuatu yang lebih buruk. Mungkin ia menyelamatkanmu dari kesombongan yang perlahan tumbuh ketika hidup terasa terlalu mudah. Mungkin ia menyelamatkanmu dari lingkungan yang perlahan menjauhkanmu dari Allah. Atau mungkin ia menyelamatkanmu dari mimpi yang terlihat indah, tetapi sebenarnya akan melukai hatimu di kemudian hari. Penundaan yang dulu membuatmu gelisah juga akan tampak berbeda dalam pandanganmu. Kamu akan mengerti bahwa Allah tidak pernah menunda tanpa alasan. Allah menunggu waktu terbaik, waktu ketika hatimu telah matang, ketika dirimu telah siap menerima tanpa merusaknya. Ada hal-hal yang jika diberikan terlalu cepat justru akan membuat manusia lalai. Ada nikmat yang jika datang sebelum seseorang siap menjaganya, justru akan menjadi ujian yang menghancurkan. Dan Allah dengan kelembutannya menahan pemberian itu sampai kamu benar-benar mampu memikulnya. Pada saat pemahaman itu tumbuh, hatimu tidak lagi dipenuhi penyesalan atas masa lalu. Kamu tidak lagi mengutuk kegagalan yang pernah terjadi. Kamu tidak lagi merasa iri pada jalan hidup orang lain. Kamu mulai menyadari bahwa setiap manusia berjalan di jalannya masing-masing, dengan pelajaran yang berbeda, dengan ujian yang disesuaikan dengan kekuatan hatinya. Kamu akan melihat bahwa jalanmu, meski terasa berliku, ternyata adalah jalan yang paling tepat untuk membentuk dirimu menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih lembut, dan lebih dekat kepada Allah. Syukur yang lahir dari pemahaman ini bukan syukur yang dangkal. Ia bukan hanya ucapan di bibir, ia menjadi ketenangan yang menetap di dalam hati. Kamu bersyukur bukan hanya atas nikmat yang tampak indah, tetapi juga atas luka yang pernah singgah dalam hidupmu. Karena tanpa luka itu, mungkin kamu tidak akan pernah belajar rendah hati. Tanpa kegagalan itu, mungkin kamu tidak akan pernah belajar bersandar sepenuhnya kepada Allah. Tanpa jalan yang sulit itu, mungkin kamu tidak akan pernah merasakan manisnya ketenangan yang lahir dari iman. Pada fase ini, kamu mulai memahami bahwa kebahagiaan sejati bukan terletak pada hidup yang bebas dari ujian. Kebahagiaan sejati adalah ketika hati mampu melihat kehadiran Allah dalam setiap keadaan, dalam lapang maupun sempit, dalam tawa maupun air mata. Kamu mungkin belum memiliki semua yang pernah kamu impikan, namun ada sesuatu yang jauh lebih berharga tumbuh dalam dirimu, yaitu rasa cukup. Rasa cukup yang membuatmu tidak lagi gelisah mengejar dunia. Rasa cukup yang membuatmu mampu tersenyum meski hidup belum sempurna. Dan di sanalah kamu menyadari bahwa perjalanan panjang yang pernah kamu keluhkan ternyata adalah proses Allah membawamu pulang kepada ketenangan yang sejati. Ketika tabir hikmah itu terbuka, kamu akan memahami satu hal yang selama ini tersembunyi di balik setiap takdir. Allah tidak pernah salah dalam menuntun, tidak pernah terlambat dalam memberi, tidak pernah keliru dalam memilihkan jalan untuk hambanya. Dan saat kesadaran itu menetap di hatimu, kamu tidak hanya menjadi pribadi yang lebih kuat, kamu menjadi pribadi yang lebih tenang, lebih bijaksana, dan lebih dekat kepada Allah daripada sebelumnya. Pada akhirnya, hidup bukan tentang seberapa cepat kita sampai pada tujuan yang kita bayangkan. Hidup bukan pula tentang seberapa sempurna rencana yang berhasil kita wujudkan. Hidup adalah tentang seberapa yakin kita melangkah bersama Allah, meskipun arah jalan tidak selalu jelas di hadapan mata. Ada perjalanan yang terlihat lambat, tetapi justru membawa hati semakin dekat kepadanya. Ada pula perjalanan yang tampak tertinggal dibandingkan orang lain, namun sebenarnya sedang dipenuhi keberkahan yang tidak terlihat. Seringkali manusia merasa cemas ketika melihat orang lain melangkah lebih cepat, melihat orang lain mencapai mimpi yang pernah ia harapkan, melihat kehidupan orang lain tampak lebih mudah dan lebih terang. Tanpa disadari, hati mulai membandingkan takdir, seolah-olah kebahagiaan hanya ada pada jalan yang terlihat indah di mata manusia. Padahal setiap manusia sedang berjalan dalam cerita yang Allah tuliskan secara khusus. Tidak ada jalan yang tertukar, tidak ada takdir yang salah alamat. Apa yang Allah pilihkan untuk setiap hamba adalah bagian dari kasih sayang yang paling sesuai dengan kebutuhan hatinya. Jika hari ini hatimu masih gelisah, jangan mencoba menenangkan diri dengan berlari semakin jauh dari Allah. Jangan memaksa dirimu terlihat kuat di hadapan dunia, sementara hatimu sebenarnya sedang lelah. Kembalilah kepadanya. Duduklah dalam sujud yang panjang. Biarkan hatimu berbicara dengan jujur. Ceritakan semua lelahmu tanpa perlu menutupi air mata. Allah tidak menuntut hambanya selalu tegar. Allah hanya ingin hambanya jujur dalam berserah. Ada ketenangan yang tidak bisa diberikan oleh manusia manapun, tidak bisa dibeli dengan harta, tidak bisa ditemukan dalam pencapaian dunia. Ketenangan itu hanya hadir ketika hati benar-benar bersandar kepada Allah. Allah tidak pernah menuntunmu ke jalan ini untuk menghancurkanmu.
Dia tidak pernah menempatkanmu dalam ujian untuk menyakitimu. Dia menuntunmu ke jalan ini untuk menyelamatkanmu dari hal-hal yang mungkin tidak kamu sadari. Terkadang Allah mengambil sesuatu yang sangat kamu cintai bukan karena Dia ingin membuatmu kehilangan, tetapi karena Dia ingin menyelamatkan hatimu dari ketergantungan yang berlebihan. Terkadang Allah menunda kebahagiaan yang kamu harapkan bukan karena Dia menolak doamu, tetapi karena Dia ingin memberimu kebahagiaan yang lebih dalam dan lebih abadi. Bahagia yang Allah ajarkan bukan bahagia yang bergantung pada keadaan yang selalu baik. Bahagia yang Allah tanamkan adalah ketenangan yang tetap hidup meski keadaan belum berubah. Bahagia yang lahir dari iman. Bahagia yang tumbuh dari keyakinan bahwa apapun yang Allah pilihkan selalu membawa kebaikan, meski terkadang membutuhkan waktu untuk dipahami. Tenanglah. Jika hari ini jalanmu terasa panjang, ingatlah bahwa perjalanan ini tidak pernah kamu tempuh sendirian. Allah selalu mengetahui setiap langkah yang kamu ambil. Dia melihat setiap air mata yang jatuh diam-diam. Dia mendengar setiap doa yang terucap bahkan sebelum kata-kata itu keluar dari bibirmu. Meski jalan ini belum berakhir, Allah telah berjalan lebih dahulu di depanmu. Dia telah menyiapkan pertolongan yang belum kamu lihat. Dia telah menyiapkan pelajaran yang akan menguatkanmu. Dia telah menyiapkan kebahagiaan yang mungkin belum kamu bayangkan. Suatu hari nanti, ketika perjalanan ini telah membawa dirimu pada titik yang baru, kamu akan menoleh ke belakang dengan hati yang lebih tenang. Kamu akan melihat setiap luka, setiap kehilangan, setiap penundaan, dan setiap kesedihan dengan cara yang berbeda. Kamu tidak lagi melihatnya sebagai penderitaan. Kamu akan melihatnya sebagai bagian dari cara Allah membentuk dirimu. Pada saat itu, kamu akan memahami bahwa tidak ada satupun air mata yang sia-sia, tidak ada satupun doa yang hilang, tidak ada satupun langkah berat yang dilalui tanpa makna. Dan ketika kesadaran itu tumbuh sepenuhnya di dalam hatimu, kamu akan tersenyum dengan perasaan yang lapang. Bukan karena hidup telah menjadi sempurna, tetapi karena hatimu telah menemukan tempat bersandar yang paling aman. Kamu akan menatap langit dengan rasa syukur yang dalam, lalu berbisik pelan dengan hati yang penuh keyakinan. Ya Allah, ternyata jalan ini memang yang terbaik,